Halo, selamat datang lagi. Hari ini kita langsung aja nih. Kita mau kupas tuntas satu konsep penting banget dari Indonesia. 8 dimensi profil lulusan. Kita udah pegang nih kerangka resminya. Dan tujuan kita ya menyajikan intisarinya buat kamu. Ini penting ya. Ini bukan sekedar daftar checklist kemampuan gitu loh. Tapi lebih kayak blueprint buat membentuk manusia Indonesia yang utuh, yang karakternya kuat, siap hadapi masa depan. Yuk kita bedah bareng. Oke, kerangka ini tuh dimulai dari fondasi yang kuat banget. Ada 2 pilar karakter utama. Yang pertama, ini dia. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini bukan cuma soal ibadah ritual aja ya. Betul. Tapi lebih ke keyakinan yang mendalam, yang kelihatan gitu loh dalam akhlaknya, dalam kasih sayangnya, rasa tanggung jawabnya. Termasuk juga menjaga harmonia dengan Tuhan, dengan sesama, sama alam juga. Iya, itu cakupannya luas banget. Nah, pilar kedua itu keluargaan. Ini isinya ya rasa cinta tanah air, terus patuh aturan, peduli sama orang lain, punya tanggung jawab sosial, sampai komitmen juga buat keberlanjutan. Dan gimana caranya berkontribusi positif buat bangsa, bahkan dunia. Kental banget ya nuansa Pancasilanya di sini? Iya, kerasa banget. Dan yang menurut saya menarik ya, itu gimana keimanan ditaruh sebagai akar. Jadi kayak akar yang menumbuhkan kesadaran keluargaan itu. Oh, jadi ada hubungannya gitu ya? Iya, kayak menegaskan gitu loh bahwa kesadaran spiritual, moral, itu jadi basis buat jadi warga negara yang baik, yang bertanggung jawab. Jadi tujuannya tuh nggak cuma bikin lulusan pintar di atas kertas, tapi juga yang punya etika, punya kepedulian sosial yang emang tumbuh dari dalam dirinya, bukan cuma pajangan. Oke, paham. Jadi dari fondasi karakter ini, kita geser nih ke cara berpikirnya. Gimana kerangka ini melihat aspek itu? Ada yang namanya penalaran kritis. Penting ini. Ini bukan sekedar pintar biasa kan, tapi lebih ke mampu berpikir logis, terus bisa menganalisis informasi itu secara mendalam, bisa juga mengevaluasi argumen, dan ujung-ujungnya bikin keputusan berdasarkan bukti yang kuat. Analisis tajam lah intinya. Nggak gampang kemakan hoaks gitu ya. Nah itu dia, nggak nelen informasi mentah-mentah. Terus pasangannya nih, ada kreativitas. Ini soal kelenturan berpikir. Gimana caranya menghasilkan gagasan-gagasan baru yang orisinil, dan juga berani nyoba pendekatan yang nggak biasa buat mecahin masalah. Istilahnya out of the box gitu ya. Betul, berani beda. Nah, yang menarik di sini, hubungan keduanya ini, penalaran kritis sama kreativitas. Ini kayak 2 sisi mata uang lah, saling butuh banget. Oh gitu. Gimana tuh maksudnya? Jadi, penalaran kritis itu ngasih fondasi logisnya, strukturnya, biar idenya tuh kokoh, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau cuman kritis aja, tanpa kreativitas, ya analisisnya mungkin cuman muter-muter di masalah, nggak nemu solusi baru yang segar. Masuk akal. Sebaliknya, kreativitas yang liar tanpa dasar kritis, ya bisa jadi idenya ngawang-ngawang, nggak praktis, nggak bisa diimplementasikan. Nah, kombinasi keduanya inilah yang kayaknya dicari banget buat hadapi tantangan zaman sekarang yang makin kompleks. Butuh solusi yang logis, tapi juga inovatif. Oke, keren-keren. Nah, selanjutnya nih, gimana profil ini ngelihat soal interaksi dan pengelolaan diri? Ada kolaborasi. Gotong royong ya. Nah, iya. Ini lebih dari sekedar kerja kelompok biasa di sekolah gitu ya. Ini soal sinergi, semangat gotong royong, itu tadi, terus mampu berbagi peran, bisa menghargai pendapat orang lain meskipun beda, dan fokusnya tetap ke tujuan bersama. Intunya, nyatuin kekuatan buat hasil yang lebih gede. Penting banget di dunia kerja nanti. Betul, tapi kolaborasi yang efektif itu juga butuh pasangannya, yaitu kemandirian. Ini soal tanggung jawab pribadi. Buat proses belajar, buat tindakan kita. Punya inisiatif, nggak gampang nyerah kalau ketemu susah, terus bisa ngatur diri sendiri buat nyelesain tugas. Jadi nggak harus disuruh-suruh terus ya? Iya, jadi individu yang proaktif, punya daya juang sendiri, jadi manusia pembelajar gitu. Nah ini dia, keseimbangan antara kolaborasi sama kemandirian ini, wah krusial banget sih. Di dunia nyata kan gitu ya, sering banget kita harus bisa kerja bareng tim, kompak, tapi di saat yang sama kita juga dituntut punya inisiatif sendiri, akuntabilitas personal yang tinggi. Betul. Jadi keduanya ini bukan pilihan atau,
Tapi kompetensi yang harus ada barengan dan perlu diasah seimbang. Oke, mantap. Tinggal 2 lagi nih yang melengkapi gambaran utuhnya. Ada kesehatan. Nah, ini menarik nih. Bukan cuma soal fisik yang bugar aja ternyata, Oh ya, apalagi? tapi juga mencakup kesehatan mental dan kesejahteraan jiwa raga secara menyeluruh. Jadi kebiasaan hidup sehat plus kemampuan ngelola emosi dan pikiran atau well-being itu jadi bagian penting juga. Wah, komprehensif ya. Iya. Terakhir, yang ke-8, komunikasi. Ini juga vital banget. Kemampuan nyampein ide dengan efektif, ya lisan maupun tulisan, terus bisa mendengarkan aktif, memahami sudut pandang orang lain, dan terlibat dalam dialog yang konstruktif. Bukan cuma bisa ngomong ya berarti? Bukan cuma bisa ngomong, tapi bisa nyambung, bisa bangun pemahaman bareng. Oke, kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya dari semua dimensi tadi, kesehatan itu ibaratnya kayak bahan bakarnya gitu ya, buat semua dimensi lain bisa jalan. Benar juga ya. Tanpa kondisi fisik dan mental yang prima, ya gimana mau mikir kritis, mau kreatif, apalagi kolaborasi, pasti susah kan? Iya, energinya nggak ada ya. Nah, sementara komunikasi itu kayak pipanya lah, yang ngalirin semua gagasan, yang bikin interaksi itu jalan mulus. Jadi keduanya ini perannya krusial banget buat nopang dimensi-dimensi yang lain biar bisa berfungsi optimal. Oke, jadi lengkap sudah ya ke-8 dimensi ini. Kita ulang sedikit. Keimanan dan ketakwaan, terus kewargaan, lalu penalaran kritis, kreativitas, kemudian kolaborasi, kemandirian, dan terakhir, kesehatan serta komunikasi. Semua ini dirancang untuk membentuk profil lulusan yang utuh. Nggak cuma cerdas akademis, tapi juga matang karakternya, sehat lahir batin, dan piawai berinteraksi. Komplit pokoknya. Lalu pertanyaannya, apa artinya ini semua buat kita? Buat Anda yang mendengarkan? Nah, ini sebenarnya nyisain satu pertanyaan penting nih, mungkin buat jadi bahan renungan Anda di rumah. Dengan 8 dimensi yang saling terkait ini, gimana ya menurut Anda cara nemuin titik keseimbangan yang paling pas, paling ideal gitu? Keseimbangan antara katakanlah ngasah karakter dan nilai-nilai luhur kayak keimanan dan kewargaan tadi, dengan di sisi lain memperkuat keterampilan praktis kayak penalaran kritis atau komunikasi. Gimana sih racikan yang paling pas dari semua ini? Yang benar-benar bisa ngebentuk masa depan lulusan kita. Dan pada akhirnya ikut nentuin juga arah bangsa kita ke depan. Gimana tuh menurut Anda? Wah, pertanyaan reflektif yang dalam banget itu. Keren. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya.